Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam hadis yang ke-19, hadis yang diterima dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Biografi Ibnu Abbas telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya, di mana dalam hadis Ibnu Abbas ini beliau bercerita di mana beliau suatu hari pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW membonceng ya Abdullah ibnu Abbas di sebuah kendaraan, yaitu di seekor keledai. Ya. Dan ini telah kita sebutkan menunjukkan betapa tawadhu'nya Nabi SAW itu, dan beliau adalah orang yang paling tawadhu dari orang-orang yang tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati, tidak menyombongkan diri dan tidak berbangga dengan kedudukannya. Beliau utusan Allah, beliau Rasul Allah, beliau Nabi Allah, beliau orang yang paling mulia. Namun dengan itu tidaklah membuat beliau berbangga, congkak dan sombong. Justru semakin mulia kedudukan beliau, semakin merendah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada Ibnu Abbas. Dan ini telah kita sebutkan juga menunjukkan betapa perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kaum muslimin. Mereka butuh diperhatikan karena mereka yang akan menjadi penerus kita, mereka yang nanti akan melanjutkan kehidupan ini. Kalau mereka dididik semenjak dini, maka insyaallah ta'ala apa yang akan kita harapkan dari generasi-generasi yang terbaik yang nanti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan terwujud. Namun kalau kita lalai dari mendidik mereka, acuh dan acuh, acuh tak peduli dengan apa yang nanti mereka terima dan mereka dapatkan, maka ini yang akan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Maka daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada setiap orang tua, perhatian kepada anak-anaknya. Perhatikan kepada anak-anak kalian supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, tidak diganggu oleh para syayatin, tidak diganggu oleh setan-setan. Karena sebagian orang tua terkadang terlalu membiarkan anak-anaknya. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan di waktu maghrib anak-anak itu suruh masuk ke rumah.
pintu ditutup, jendela ditutup. Kenapa? Pada waktu itu setan sedang berkeliaran. Makanya apa? Anak-anak disuruh masuk. Nah, kalau sebagian orang tua terkadang membiarkan anaknya di luar di waktu maghrib, nah ini yang membuat anak-anak kita itu akhirnya tidak beres. Kenapa? Setan bermain bersamanya, Pak. Nah, makanya Nabi SAW mengingatkan kalau anak-anak itu di waktu-waktu maghrib hendaknya mereka masuk ke rumah-rumah mereka. Jangan dibiarkan di luar mereka. Jangan dibiarkan di luar rumah mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anakku, inni uallimuka kalimat. Ku akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya kita itu dekat dengan orang-orang soleh. Jangan dekat dengan orang-orang toleh yang tidak soleh. Kenapa? Kalau kita berani dekat dengan orang-orang yang tidak benar, maka kita bisa ikut tidak benar juga. Makanya kata Allah dalam Quran, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kau dekat-dekat kepada orang zolim, kamu bisa tersentuh oleh api neraka. Makanya harus selektif dalam memilih teman dekat itu. Jangan sampai kita salah memilih teman, salah memilih langkah, salah berteman, akhirnya pergaulan kita yang nantinya tidak benar. Makanya Nabi SAW memperumpamakan mathalul jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafikhul kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Teman duduk baik diibaratkan, diperumpamakan seperti pembawa wangi, pembawa minyak wangi. Nah, pembawa minyak wangi ini bisa jadi akan diberikannya kepadamu minyak wanginya, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau harum di sekitarnya. Sementara teman duduk yang buruk diperumpamakan seperti peniup api. Maka jangan sampai dia membakar bajumu, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak berada di sekitarnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nabi juga pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayyu khalil. Seseorang itu, kata Nabi, berada di atas agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekat kalian, karena kalian dinilai dari situ. Anil mar'i fala tas'al was'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaranati yaqtadi. Tentang seseorang jangan kau tanya siapa dia, tapi tanya siapa yang menjadi teman-temannya, karena seseorang itu akan beragama sesuai dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang itu hendaknya menjalin hubungan kekerabatan, ya, dan menjalin hubungan yang mungkin terputus dari hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatannya. Kalau terputus, dia berusaha sambung, jangan dia biarkan. Karena orang yang menyambung hubungan tali silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung dirinya. Allah akan panjangkan umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya. Nabi pernah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin, siapa yang suka rezekinya dilapangkan oleh Allah, kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka hendaknya sambung tali silaturahim. Perhatikan Nabi SAW di sini bersama Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas tidak lain dan tidak bukan masih kerabatnya Nabi, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias sepupu sekalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Quran kita diingatkan, setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita
mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, setelahnya disebutkan hak kerabat. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Perhatikan jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Lihat, disebutkan hak Allah, kemudian hak kedua orang tua. Selanjutnya apa? Wabidil qurba, kemudian kepada karib kerabat, berbuat baiklah kepada mereka. Bahkan kerabat ini lebih didahulukan daripada orang fakir dan miskin, karena dalam ayat disebutkan dulu kerabat, baru setelahnya apa? Wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang miskin. Nah, ulama mengatakan ketika kita berbuat baik kepada kerabat, ketika kita berbuat baik kepada mereka, baik dalam harta kita, ya, di dalam perbuatan ihsan kita, maka pahalanya 2 kali lipat. Pahala berbuat baik, pahala memberikan sodakoh, dan pahala menyambung tali silaturahim. Dan itu lebih baik dari bersedekah kepada orang miskin. Walaupun kepada orang miskin juga iya, tapi kepada kerabat yang miskin jauh lebih baik lagi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebab terkadang sebagian orang ada yang hubungannya dengan orang lain bagus, dengan tetangganya bagus, tapi dengan kerabatnya sendiri tidak bagus. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang yang berusaha menyambung hubungan tali silaturahim, orang yang berusaha menyambung hubungan tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung dirinya. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bagi kita bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini kepada Ibnu Abbas, bukan artinya ini hanya terkhusus kepada Ibnu Abbas saja. Betul, memang ini hadis Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas, tapi setelahnya Ibnu Abbas menyampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya Ibnu Abbas menyampaikan lagi kepada murid-muridnya, terus sampai turun-temurun hingga di zaman kita ini. Hadisnya kita bisa baca, keterangannya bisa kita ambil faedah di dalamnya. Menunjukkan apa? Ini bukan hanya khusus untuk Ibnu Abbas saja, tapi untuk semua kaum muslimin yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan mengamalkan wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan hadis yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, telah kita sebutkan apa makna menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita menjaga zatnya Allah, sebab Allah tidak butuh kepada penjagaan. Tapi maksud menjaga Allah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahi. Jagalah batasan-batasannya Allah, jagalah hak-haknya Allah, jagalah perintah-perintah dan larangan-larangannya Allah. Nah, itu maksudnya menjaga Allah. Jagalah batasan-batasan Allah, jangan sampai kita melampaui batasannya Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah ada batasannya. Kapan dia melampaui batasan tersebut, maka disebut sebagai tagha, orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas ini bermacam-macam. Ada yang melampaui batas dengan kekuasaannya, seperti Fir'aun, melampaui batas dengan kekuasaannya. Seenaknya dia mengatakan, saya Tuhan kalian, kalian tidak punya Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Melampaui batas dengan kekuasaannya. Ada yang melampaui batas dengan kekayaannya, seperti Qarun. Diajak bersyukur kepada Allah, apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Ndak, saya ini diberikan harta semata karena ilmu saya, bukan dari Allah.
Allah tenggelamkan si Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada yang bangga, ada yang merasa hebat, menyombongkan diri, ya, dengan apa? Dengan kekuatan, keahliannya, kehebatannya. Allah Subhanahu wa taala juga binasakan seperti kaum Ad dan kaum Samud. Allah binasakan dengan apa? Dengan suara pekikan yang membuat mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Nah, inilah kesudahan orang-orang yang apa? Yang menyombongkan diri, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga batasan-batasan Allah. Iya. Kemudian apa? Jaga hak-haknya Allah. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kerjakan, jalankan, tunaikan. Dan jangan sampai kita apa? Melalaikan hak-haknya Allah. Itu kewajiban kita. Itulah yang bisa menjadikan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam barisan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Hai Mu'ad, tahu enggak apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'ad bin Jabal, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah, haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ini, hendaknya hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba terhadap Allah, kalau hamba melakukan haknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada mereka surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang tiada tara. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jaga perintah-perintah Allah dengan cara melaksanakannya, dan jaga larangan-larangan Allah dengan cara meninggalkannya. Nah, kalau kita menjaga yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inilah apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Apa yang telah dijanjikan dari Rabb kalian kepada kalian, dan itu hanya diperuntukkan kepada hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah, lagi menjaga hak-haknya Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Mereka lah yang hanya takut kepada Allah Ar-Rahman, dalam keadaan mereka seorang diri, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana. Para jamaah sekalian, dan ia pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senantiasa kembali. Perhatikan mereka yang menjaga Allah, mereka yang menjaga batasan Allah, mereka yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepadanya. Para jamaah sekalian, apa di antara hak Allah yang harus kita jalankan, yang harus kita jaga? Oh, banyak. Di antara yang pentingnya, kata para ulama, jaga solat-solat kita. Karena itu memang langsung disinggung oleh Allah dalam Quran, Pak. Apa kata Quran? Hafidhu ala sholawat. Jagalah solat-solatmu wahai manusia. Wassolatil wusta. Dan jagalah solat asarmu. Dikhususkan solat asar. Kenapa? Solat asar ini penting. Banyak orang melalaikan. Sementara Nabi mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang ninggalin solat asar, terhapus seluruh amalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian, Rasulullah berpesan, hafidhu ala salawat, jagalah solat-solatmu, dan jagalah solatul wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk kepadanya.
Orang yang menjaga solat, maka keberuntungan bagi mereka. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Banyak sifat mereka itu. Salah satu sifat mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladinahum, dan mereka adalah orang-orang ala salatihim yuhafidun, yang senantiasa menjaga solat-solat mereka. Nah, ini sifatnya orang yang beriman. Mereka jaga solat-solat mereka. Dengan penjagaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka ke dalam barisan mereka-mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dari kalangan para nabi, para salih, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mereka itulah teman-teman yang terbaik. Makanya kata Nabi SAW apa? Man hafadha alaiha, barang siapa yang menjaga solatnya, kana lahu indallahi, maka kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Dan siapa yang menjaga solatnya, maka Allah akan berikan burhan, cahaya yang jelas bagi dirinya. Namun siapa yang tidak menjaga solat, maka tidak akan diberikan cahaya. Di hari kiamat, teman-temannya siapa? Teman-temannya siapa? Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf, semua tokoh-tokoh pemimpin kekafiran. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya muslim itu harus sholat. Kalau ada muslim tidak sholat, nah ini muslim apaan ini? Iya, muslim itu sholat. Makanya orang yang ninggalin sholat, maka dia dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda apa? Al-ahdu bainana wa bainal kafirina sholah. Perbedaan antara kita orang Islam dengan mereka yang bukan Islam adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia bukan orang Islam lagi, maka dia adalah orang-orang kafirin. Ini kata Nabi SAW. Betapa banyak pada hari ini Pak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, manusia bergampangan meninggalkan sholat itu. Azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia masih apa? Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan permainannya, sibuk dengan perdagangannya. Ini sebagian orang, tidak dia pikir sholatnya itu. Padahal Allah perintahkan apa? Jaga sholat-sholat kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan menjaga solat bukan sekedar solat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan solat itu dengan bahasa iqamatus sholat. Ayo tegakkan solat, bukan sekedar solat. Karena kalau sekedar solat masih diancam dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka itu orang yang solat. Kenapa? Sekedar solat. Solat tidak perhatikan syaratnya, solat tidak memperhatikan rukun-rukunnya, solat tidak memperhatikan bagaimana cara Nabi solat. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Pelajari tata solat, tata cara solat yang benar itu. Jangan sampai kita ini termasuk dari orang yang dia mengerjakan solat selama 60 tahun, tidak ada satupun solatnya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, merinding bulu kuduk kita Pak mendengarkan hadits ini. 60 solat, 60 tahun dia solat, tidak ada satupun solat yang diterimanya. Loh kok kenapa? Nah, ini kan perlu kita pertanyakan. Jangan sampai solat yang selama ini kita kerjakan masih belum benar, masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu hanya menerima dari mereka yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu menerima dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan solat-solat kita para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu rukun Islam kita yang kedua. Iya, tidak akan benar yang lain kalau solat kita belum benar. Karena solat itu yang menjadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dilihat oleh Allah, yang pertama kali akan ditimbang oleh Allah adalah solat. Kalau baik solatnya, baik pula amalan lainnya. Tapi kalau rusak kalau rusak solatnya, maka rusak pula amalan yang lainnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini solat. Kemudian yang kedua, dari perkara yang disebutkan oleh para ulama, dari apa yang wajib kita jaga, jagalah sumpah-sumpah kita.
Apa kata Allah itu? Wahfadu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Bagaimana caranya kita menjaga sumpah kita? Oh, kalau mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana halifan falyahlib billah. Siapa yang mau bersumpah, maka bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Aw liyasmut, kalau enggak ya diam. Jangan bersumpah demi negeriku. Nah, ini syirik kepada Allah, enggak boleh, Pak. Demi nenek moyangku. Nah, ini enggak boleh. Demi amanah yang aku pegang. Nah, ini enggak boleh. Kelihatannya aja bagus, tapi apa? Syirik kepada Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia syirik. Makanya tidak boleh kecuali dengan nama Allah saja. Walaupun dengan nama Rasulullah tidak boleh. Demi Rasulullah tidak boleh. Ada juga orang bilang begini, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini tidak boleh, Pak. Kalau mau bersumpah, kata Nabi apa? Falyahlib billah, bersumpah dengan nama Allah. Kenapa kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, karena yang namanya sumpah itu pengagungan, pembesaran kepada yang kita pakai bersumpah. Nah, pengagungan dan pembesaran yang seperti ini, kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak boleh kecuali diserahkan kepada Allah. Kecuali diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jaga sumpah kita, untuk kita jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sumpah kita dengan kita jujur dalam berbicara tatkala kita bersumpah. Ada juga orang itu, ya, berani dia bersumpah demi Allah. Untuk apa? Untuk melindungi kedustaannya, melindungi perbuatannya yang biadab. Bersumpah dengan nama Allah, kemudian apa? Berbohong. Besar dosanya itu. Iya, kalau kita berani menggunakan nama Allah, kita bersumpah lantas kita berbohong, besar perkaranya di sisi Allah. Ada sebagian orang, ya, mudah lisannya mengucapkan demi Allah, tapi dusta juga dia. Padahal Nabi mengatakan begini, kalau ada seorang muslim bersumpah dengan nama Allah, percayai dia. Kenapa? Tidaklah dia menggunakan nama Allah kecuali perkaranya besar sudah. Urusannya besar sudah. Kalau dia benar, dia bersumpah kemudian kita tidak percaya, kita yang celaka, Pak. Tapi kalau dia dusta dalam sumpahnya, dia yang celaka. Makanya kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, urusannya apa? Urusannya besar. Ya, makanya ulama mengatakan jangan terlalu banyak sumpah-sumpah. Bahaya nanti. Salah-salah kita yang disumpahi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini perkara yang perlu kita jaga. Kemudian kata para ulama juga, dari perkara yang perlu kita jaga, jaga janji-janji kita. Orang-orang Islam itu punya janji dan mereka senantiasa menepati janji-janji mereka. Kalau sudah berjanji, naam, jalankan, laksanakan. Kalau ada halangan, minta uzur, minta alasan, telepon temannya, saya berhalangan, Pak. Jangan diam-diam. Kalau sudah berjanji, tepati janji. Kalau mungkin ada halangan, yang namanya manusia kan kadang ada halangan, berikan uzur, minta alasan, berikan alasan. Ya, supaya orang tidak berburuk sangka sama kita. Nah, itu sifat orang beriman. Kalau suka ingkar janji, ini sifatnya orang munafik. Apa kata Nabi? Ayatul munafik salasun. Tandanya orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzab, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji dusta. Kalau dia berjanji dia tidak menepatinya. Wa idza tumina khan, kalau dia dipercaya dia khianat. Dalam sebagian hadis Nabi berkata, Nabi bersabda, Arba'un, ada 4 kata Nabi. Mangkunna fihi kana munafiqan khalisa. Kalau 4 ini ada pada dirinya, dia munafik sejati. Wa in kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau ada salah satunya, maka pada dirinya ada sifat dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa itu? Idza tumina khan. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Wa idza haddasa kadzab, kalau dia berbicara, bercerita, dusta melulu. Wa idza ahada qadar, kalau diberikan perjanjian, dia tidak mau menepatinya. Wa idza khasama fajar, dan kalau dia berdebat, dia selalu berbuat kefajiran. Cirinya orang munafik selalu ingkar
janji para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang juga diingatkan oleh para ulama, termasuk janji yang wajib kita pegang apa? Kita berjanji, perjanjian ini jangan sampai kita langgar. Ya, di mana kita tidak boleh mengingkari perjanjian ini. Nah, di mana perjanjian ini kalau kita langgar, maka hukumannya laknat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Apa itu? Perjanjian umat Islam untuk tidak mengganggu orang lain. Ya, siapapun dia, muslim maupun kafir, tidak boleh kita ganggu, Pak. Itu perjanjian kita. Ya, orang-orang kafir yang hidup di negeri ini tidak boleh kita ganggu. Nah, kita ajak mereka memang kepada Islam, tapi tidak boleh kita zolimi mereka, tidak boleh kita bunuh mereka, apalagi sampai membom mereka. Ini tidak boleh, Pak. Nah, itulah ulah sebagian para khawarij, para teroris, ya, yang sukanya apa? Menakut-nakuti kaum muslimin. Padahal Nabi apa bersabda apa? La yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal seorang muslim kalau menakut-nakuti orang lain. Nah, orang ngebom itu nakut-nakutin orang kan itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak semua orang kafir mereka atas namakan jihad. Itu bukan jihad, itu perbuatan jahat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya apa? Yang dikambing hitamkan kaum muslimin lagi. Ya, yang dikambing hitamkan yang berjenggot lagi, yang bercadar lagi. Subhanallah. Inilah ulah sebagian orang ini. Nabi SAW bersabda, dengarkan sabda Nabi, zimmatul muslimina wahidah, faman akhfara musliman fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yuqbal minhu sarfun wala adla. Apa kata Nabi SAW? Perjanjian umat Islam itu satu. Siapa yang membatalkan janji ini, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfun wala adl. Tidak diterima sedikit pun darinya, kata Nabi SAW. Makanya tidak sembarangan ilmu agama ini. Iya, dituntut dengan benar. Salah-salah kita mempelajarinya, kita bisa tersesat, bisa punya pemahaman radikal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan. Rasulullah mengancam, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir muahad, yang ada perjanjian antara kita dengan mereka, mereka dilindungi oleh pemerintah kita, maka dia tidak nyium baunya surga. Subhanallah. Nah, maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita ketahui bersama. Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang juga diingatkan oleh para ulama kita, dari perkara-perkara yang wajib untuk kita jaga lisan dan kemaluan kita. Jaga apa? Jaga lisan dan kemaluan kita. Karena yang paling banyak membuat orang terjerumus ke dalam dosa dua ini, Pak. Lisan dan kemaluan, ya kan? Ini yang paling banyak menjerumuskan manusia dalam dosa. Nah, lisan ini berdusta, lisan ini suka mencaci maki, lisan ini suka mengadu domba, melakukan namimah, membuat pertengkaran, permusuhan. Akhirnya orang saling membunuh, berkelahi. Akhirnya orang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, kesyirikan terjadi, merajalela dan lain sebagainya. Dari mana? Awal mulanya dari lisan. Iya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya jaga lisan kita, Pak. Iya. Imam Syafi'i pernah menasihatkan apa? Kalau kamu bicara, pikir-pikir terlebih dahulu. Jangan asal bicara. Ya, pikir-pikir terlebih dahulu, kata Imam Syafi'i. Kalau itu benar yang kau katakan, katakan silahkan. Tapi kalau kamu ragu, jangan dulu. Nah, ini para jamaah sekalian, orang muslim itu mereka menimbang-nimbang segala ucapan dan perbuatannya. Ya, mereka tidak asal bicara, mereka tidak asal melakukan, tapi mereka melakukan, berbicara, berbuat sesuai dengan arahan-arahan yang dituntunkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian jaga kemaluan kita. Jangan sampai ya Allah Subhanahu wa taala murkai kita gara-gara hal tersebut. Makanya Allah pesan apa? Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Allah menyebutkan orang yang beriman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan-pandangan kalian dan jaga kemaluan-kemaluan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untuk saya, dia jaga apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisan. Apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan, maka saya jamin surga untuk dirinya. Kata Nabi SAW. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka orang yang menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga salatnya, menjaga sumpahnya, menjaga janjinya, menjaga lisan dan kemaluannya, dan menjaga yang perlu dia jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepadanya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhilah janjiku, maka aku akan penuhi janji kepada kalian. Allah jaga kita. Penjagaannya Allah itu dari mana, Pak? Perhatikan jamaah sekalian. Sekali lagi, manusia butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh penjagaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk, sementara makhluklah yang butuh kepada Allah. Allah katakan apa? Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, kalian itu miskin, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah adalah zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Apa maksudnya Allah ada di hadapan kita? Ya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Bukan artinya Allah bersama-sama kita, enggak. Allah itu tetap tinggi di atas sana. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langit, di atas ars. Nah, yang maksudnya Allah bersama kita, ilmunya Allah, pertolongannya Allah, itu yang bersama kita. Allah senantiasa mengawasi kita. Berarti Allah menjaga kita bagaimana? Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah kuatkan kita, Allah jaga kita dari perkara-perkara yang bisa membahayakan diri dan agama kita. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum kata para ulama, penjagaan itu ada dua. Penjagaan fid dunya, penjagaan di dunia, perkara-perkara dunianya dijaga oleh Allah, dan penjagaan dalam agamanya. Ya, penjagaan dalam dunianya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dirinya, Allah sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa ta'ala jaga keturunan-keturunannya. Ya, karena sebab bapaknya soleh, orang tuanya soleh, anaknya dijaga sama Allah. Makanya kata para ulama, kalau kita mau anak kita dijaga sama Allah, kita dulu orang tua jadi orang soleh. Jangan kita nuntut anak kita jadi soleh, sementaranya kitanya tidak soleh. Iya, kita suruh anak kita berbuat baik, sementara kita tidak berbuat baik. Nah, anak itu melihat orang tuanya, cerminannya. Kalau kita pengen anak kita soleh, maka kita dulu harus menjadi orang soleh. Kalau kita pingin Allah menjaga anak kita, maka kita harus menjaga batasan-batasan Allah. Perhatikan Pak, dalam Quran kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam, ya kan? Disebutkan kisah perjalanan mereka sampai pada apa? Nabi Musa dan Nabi Khidir menjumpai suatu kampung. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir minta jamuan dari kampung tersebut, tapi ternyata apa? Dasar penduduk kampungnya orang-orang pelit. Nabi dan Rasul datang, tidak mau mereka jamu. Iya, mereka tidak mau. Akhirnya apa? Nabi Musa dan Nabi Khidir pun berjalan. Masih berada di kampung tersebut, ada dinding yang mau roboh milik penduduk kampung ini.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Nabi Khidir apa Pak? Tegakkan lagi itu bangunan. Ketika dia dapatkan didaran yuridu ayyang qadda, dinding yang mau roboh, Nabi Khidir justru apa? Tegakkan. Nabi Musa heran, loh kenapa Khidir? Kenapa kau tegakkan? Nah ini kan penduduk kampung ini tidak mau menjamu kita, untuk apa lagi kita bantu? Nah, Nabi Khidir punya ilmu lain. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, akhirnya di akhir kisah Nabi Khidir mengungkap, sesungguhnya aku tegakkan itu bangunan wahai Musa. Kenapa? Nah, di bawah bangunan itu sebenarnya ada harta karun milik beberapa orang anak yatim yang bapaknya sudah meninggal dunia duluan. Nabi Khidir sebutkan, wa kana abuhuma sholiha, dan sungguh bapaknya mereka itu orang soleh. Bapaknya mereka orang soleh. Karena kesolehan bapaknya, anaknya dijaga sama Allah. Ulama tafsir menyebutkan Pak, Nabi Khidir kan sebutkan bapaknya orang soleh. Bapaknya yang mana ini? Kata ulama, sebagian ulama tafsir, bapaknya maksudnya bapaknya kakek-kakeknya yang ketujuh. Jauh masih apa? Kakeknya yang nomor 7. Subhanallah. Ulama mengatakan kalau seorang itu baik, 7 keturunannya akan dijaga sama Allah. Kalau orang itu soleh, 7 keturunannya akan dijaga sama Allah. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah kan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunan-keturunan saya dari menyembah kepada berhala. Allah jaga keturunan Nabi Ibrahim semuanya, dari kalangan Nabi dan Rasul sampai Nabi kita Muhammad SAW, keturunannya siapa? Nabi Ibrahim. Dijaga keturunan-keturunannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini para jamaah sekalian, kalau kita sayang sama anak kita, sayang sama keluarga kita, jaga batasan-batasan Allah, akan berpengaruh juga bukan hanya untuk diri kita, subhanallah, bahkan untuk keluarga-keluarga kita. Allah jaga semua keluarga-keluarga kita. Tapi kalau kita tidak pandai menjaga batasan-batasan Allah, inilah yang membuat keluarga kita, keturunan-keturunan kita tidak beres. Maka setelah itu, kalau begitu jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri yang tidak becus, yang tidak beres dalam mendidik anak. Nah ini para jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya apa? Disebutkan di dalam ayat penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, disebutkan di dalam Quran dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Mereka mempunyai muaqibat, baik dari arah depan dan belakang mereka, yang menjaga mereka dengan perintah Allah. Apa maksudnya muaqibat? Ibnu Abbas mengatakan, muaqibat maksudnya para malaikat-malaikat yang menjaga mereka dari depan, dari belakang mereka, senantiasa dijaga oleh Allah. Ya, makanya kalau kita ingin dijaga sama Allah, sekali lagi jaga batasan-batasan Allah, jaga hak-haknya Allah, jaga perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, bermohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Makanya dalam salah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, Allahumma fasni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari depan dan di belakangku, jagalah aku dari kanan dan kiriku. Ya Allah, jagalah aku dari atas dan dari bawahku. Penjagaan ini para jamaah sekalian. Kemudian penjagaan yang kedua, Allah jaga agamanya. Penjagaan terhadap agama dihindarkan dari 2 perkara. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Karena orang manusia itu disesatkan oleh setan, Pak. Setan nyesatin manusia dari 2 ini, syubhat dan syahwat. Ya, tidak berhasil dia dengan syahwat, dengan syubhat. Nah manusia ini kan begitu. Ada manusia yang mereka apa? Jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, syahwat mengitari dirinya. Ya, ketika datang waktu sholat, maka apa? Setan buat kakinya itu berat melangkah ke masjid. Padahal kalau lari pagi, sampai kemana-mana dia bisa lari. Ya, kalau mau kemana-mana tahan kakinya. Tapi kalau ke masjid, berat sekali ini rasanya ini. Subhanallah. Kenapa? Hawa nafsu sudah mengitari dirinya. Ya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syahwat
Inilah yang membendung manusia, inilah yang menyesatkan manusia. Naam. Dan manusia itu digoda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat dari 3 arah. Harta, tahta, dan wanita. Nah, ini yang banyak menyesatkan manusia. Manusia terbawa dengan syahwat itu. Harta menyebabkan apa? Dia lalai. Dia disetir oleh hartanya, bukan dia yang menyetir hartanya. Dia yang disetir oleh hartanya. Kalau hartanya bilang, ya kamu jangan sholat dulu, Anda sholat dia itu. Kalau hartanya bilang, tunda-tunda dulu sholatmu, tunda dia dulu sholatnya. Subhanallah, disetir sama hartanya, Pak. Ya. Demikian pula dengan tahtanya, kedudukannya, posisinya. Tidak mau dia lengser dari posisinya, maka segala cara akan dia lakukan. Dusta, obral dusta dia akan lakukan. Untuk apa? Supaya tahtanya, kedudukannya bisa terjaga. Syahwat. Kemudian wanita. Ini juga yang banyak membuat manusia gugur dari sini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah syubhat. Ketika manusia itu tidak berhasil digoda oleh setan dari syahwat, syubhat. Apa syubhat? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, ini para jamaah sekalian. Mungkin dia boleh dekat dengan agama Allah, tapi kalau belajarnya tidak benar, kalau belajarnya tidak benar, jadi teroris bisa-bisa. Subhanallah. Iya. Mereka itu apa? Menginginkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala, tapi dari jalan yang tidak benar. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi, Islam berlepas diri dari itu semua. Islam tidak mengajarkan kepada penganutnya untuk berbuat teror. Tidak. Islam itu rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat untuk semesta alam, bukan mengajarkan teror. Nah, teror itu bukan dari Islam, dari orang-orang kafir, bukan dari Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari pemikiran syubhat. Nah, makanya hati-hati juga ketika kita belajar itu. Di sana ada pemikiran liberal, Pak. Apa pemikiran liberal? Semua agama sama katanya. Ada juga yang seperti ini. Oh, enggak usah lah, agama semua itu sama. Ya, umat Islam enggak usah egois, hanya dia sendiri yang masuk Islam. Tidak usah mengkafir-kafirkan orang. Ya kalau orang Islam tidak boleh kita kafirkan, tapi kalau orang kafir tidak dikafirkan, bahaya kita yang kafir. Sementara Allah mengkafirkan mereka. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin, mereka berada dalam neraka jahanam. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah masuk waktu Isya ya. Ya, mungkin kita cukupkan kajian kita, dan masih banyak lagi faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadits ini. Naam, insyaallah taala kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.